Walau bisa disebut dengan dapur, ruang ini menjadi salah satu bagian paling kelam di lubang Jepang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di dalam channel M Taufik ini. Di video kali ini saya akan membahas kisah kelam di lubang Jepang Bukit Tinggi. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan dibunyikan untuk notifikasi loncengnya. Oke guys, gak usah lama-lama, langsung saja kita bahas tentang lubang Jepang yang ada di Bukit Tinggi. 1, 2, 3. Liburan ke Bukit Tinggi, tidak sedikit travel lab yang mampir ke lubang Jepang. Walau sudah jadi tempat wisata, lubang Jepang menyimpan kisah yang kelam di masa lalu. Saat itu waktu menunjukkan sekitar pukul 9 pagi. Perjalanan pun dimulai lebih dulu ke Taman Panorama yang menghadap ke Ngarai Sihanouk. Kebetulan Taman Panorama menjadi salah satu akses untuk masuk ke lubang Jepang yang jadi populer sebagai objek wisata. Seperti diketahui, lubang Jepang merupakan terowongan atau bunker pertahanan yang dahulu dipakai oleh Jepang di Bukit Tinggi sekitar tahun 1942 silam. Lubang Jepang ini pun menjadi salah satu yang menceritakan tentang kekejaman penjajahan Jepang. Sementara dua lubang Jepang lainnya berada di Bandung dan di Biak. Setelah bertemu dengan pemandu kami yang bernama Nofirman, kami pun dan rombongan mulai masuk ke lubang Jepang. Ia pun menjelaskan lebih dahulu perihal lubang tersebut. Sebenarnya ini aslinya kotak, diubah Pemda jadi seperti ini. Yang bikin ini bukan asli Jepang, yang didesain oleh orang Jepang, kata Nofirman sambil menunjuk ke arah bentuk dinding terowongan yang mengarah turun. Dijelaskan oleh Nofirman, dahulu lubang Jepang ini dibuat oleh tenaga kerja paksa atau romusha yang didatangkan dari 3 daerah yang berbeda di Indonesia. Dahulu yang buat ini pekerjaannya didatangkan dari Pulau Jawa, dari Kalimantan, dan dari Sulawesi. Alasannya karena mereka tidak tahu Bukit Tinggi, tidak bisa komunikasi, dan juga karena masih pakai bahasa daerah masing-masing, ujarnya Nofirman. Fakta unik lainnya yang ada di lubang Jepang disebut-sebut sebagai terowongan terpanjang di Asia dengan total panjang hingga 8 km. Di dalamnya terdapat sekitar 21 lorong kecil yang berbagai fungsi. Ada sekitar 21 lorong dengan fungsi masing-masing. Ada yang menjadi ruang amunisi, ada yang jadi ruang pertemuan, ada yang menjadi ruang pelarian, ada yang menjadi ruang mata-mata, hingga penjara, kata Nofirman seperti itu. Secara teknis, terowongan di lubang Jepang memang sudah diperluas oleh Pemda. Beberapa ruangan yang dahulu menjadi tempat amunisi sudah diberi papan penanda hingga teralih untuk mencegah dari vandalisme. Setelah melewati lorong dan melewati ruang amunisi, perjalanan pun kembali dilanjutkan ke satu ruang yang menjadi penjara di masa lalu. Di ruang itu, para tahanan disiksa dan tidak diberi makan. Penjara itu berbentuk dengan ratel L. Dulu pintunya pakai rotan, belum diganti besi seperti sekarang ini. Mereka disiksa dan gak dikasih makan dan minum, cerita Nofirman seperti itu. Tepat di samping ruang penjara terdapat satu ruang yang kecil menjadi ruang dapur. Walau bisa disebut dengan dapur, ruang ini menjadi salah satu bagian paling kelam di lubang Jepang tersebut. Dapur ini di dalamnya ada lubang kecil yang di atas dan di bawah. Jadi di ruang itu ada lubang kecil ya di atas dan di bawah. Lalu lubang di atas dipakai untuk mengintai, dan yang kecil di bawah ini untuk membuang jenazah. Di bawahnya mengalir sungai yang menghanyutkan jenazah, cerita Nofirman seperti itu. Dengan cerita Nofirman pastinya membuat bulu kuduk merinding. Entah berapa orang yang dibawa masuk ke dalam lubang Jepang tersebut yang dibunuh di lubang Jepang ini, Nofirman pun tidak tahu dengan detail.
berapakah banyak orang yang gugur di sini. Dan ada dua misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Yang pertama adalah di mana Jepang membuang bekas galian tanah yang berupa jumlah Romusha yang mati di sini. Ujar Nur Rahman seperti itu. Fakta yang menarik lainnya adalah lubang Jepang ini juga terhubung ke beberapa titik strategis di Bukit Tinggi. Sebut saja Jam Gadang Bukit Tinggi dan Istana Bung Hatta. Dan pada akhirnya lubang Jepang menjadi saksi sejarah akan penduduk Jepang di Bukit Tinggi. Walau penuh dengan kisah kelam, lubang Jepang tetap jadi objek wisata edukasi yang perlu diketahui oleh para generasi. Oke teman-teman, untuk video kali ini tentang membahas misteri kelam di lubang Jepang Bukit Tinggi, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberikan informasi untuk teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, dan dibunyikan untuk notifikasi loncengnya guys. Dan itu saja, dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.